Orang-orang Khawarij, orang-orang yang membenci terhadap Sayyidina Ali. Mereka semua memiliki rasa hasud, memiliki kedengkian yang luar biasa terhadap Sayyidina Ali. Sehingga pada suatu ketika disebutkan dalam sebuah kitab, yaitu kitab Ushuriyah, 10 orang ini mau mengetes terhadap Sayyidina Ali, apakah Sayyidina Ali ini benar-benar alim atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tiada terhitung jumlahnya. Yang kedua kalinya, rahmat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga dengan wasilah, sholawat dan salam tadi kita termasuk golongan umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, orang-orang Khawarij, orang-orang yang membenci terhadap Sayyidina Ali, mereka semua memiliki rasa hasud, memiliki kedengkian yang luar biasa terhadap Sayyidina Ali. Sehingga pada suatu ketika disebutkan dalam sebuah kitab, yaitu kitab Ushuriyah, 10 orang ini mau mengetes terhadap Sayyidina Ali, apakah Sayyidina Ali ini benar-benar alim atau tidak. Ini berawal dari kedengkian mereka. Karena mereka mendengar sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda bahwa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Mendengar hadis ini 10 orang Khawarij, mereka tidak terima. Sehingga mereka mau mendatangi Sayyidina Ali dan mau mengetes terhadap Sayyidina Ali. Kemudian mereka semua mengatakan, inna nas'alu minhu mas'alatan wahidah wa naro kaifa yujibulana. Falau ajaba kulla wahidin minna jawaban akhar na'lamu annahu alimun. Jadi mereka semua mengatakan kami akan ngetes Sayyidina Ali. Ketika satu pertanyaan dijawab dengan 10 jawaban yang berbeda, kemudian Sayyidina Ali bisa menjawab tantangan yang diberikan oleh 10 orang Khawarij tadi, maka na'lamu annahu alimun. Maka kami mau mengakui, yakin bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang alim. Jadi 10 orang Khawarij ingin menanyakan satu pertanyaan terhadap Sayyidina Ali, mereka menginginkan 10 jawaban yang berbeda. Pertanyaannya adalah, ya Ali, al-ilmu afdalu amil mal. Antara ilmu dan antara harta, ini lebih utama mana? Kemudian Sayyidina Ali menjawab bahwa al-ilmu afdal minal mal. Ilmu ini lebih utama dibandingkan harta. Kemudian fabi ayyi dalilin, dengan dalil apa kamu mengatakan hal seperti itu? Nah, dalil inilah yang dijawab dengan jawaban yang berbeda oleh Sayyidina Ali. Jawaban yang pertama, Sayyidina Ali menjawab bahwa al-ilmu mirasul anbiya wal mal mirasu Qarun wa Syaddad wa Fir'aun wa ghairihim. Ilmu adalah warisannya para nabi, kemudian harta adalah warisan Qarun, Fir'aun dan yang lainnya. Ini dalil untuk satu orang yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Jadi antara ilmu dan harta ini kan lebih repot harta, karena kita yang terbebani untuk menjaga harta. Sedangkan ilmu tidak. Ilmu justru ilmulah yang menjaga kita. Kemudian jawaban yang ketiga, li sahibil mal aduun kafir. Wali sahibil ilmi sodikun kasir. Orang yang punya harta, dia musuhnya banyak. Kemudian orang yang punya ilmu, ini temannya yang banyak. Teman ketika ia mengaji bersama, teman ketika ia nyantri bersama. Ini jawaban yang ketiga. Dalil yang ketiga yang dipakai oleh Sayyidina Ali untuk orang yang ketiga. Kemudian jawaban yang keempat, idza sarrafta minal mal yanqusu wa idza sarrafta minal ilmi yazidu. Harta ketika ditasarrufkan
ini justru berkurang hartanya. Yang tadinya 1 juta kemudian dinafkahkan 500 tinggal 500. Kemudian lain halnya dengan ilmu. Ketika ilmu ditasarufkan, maka yazidu akan semakin bertambah. Kita menularkan ilmu dengan teman kita, nanti ada pemahaman-pemahaman yang kita tidak tahu kemudian diberitahu oleh teman kita. Sehingga ilmu kita pun juga nanti akan bertambah. Ini jawaban yang keempat. Kemudian jawaban yang kelima, sahibul mal yud'a bi ismil bukhli wal lu'um. Wa sahibul ilmi yud'a bi ismil idham wal kiram. Orang yang punya harta ini identik dengan orang yang bakhil, orang yang pelit. Akan tetapi orang yang mempunyai ilmu, dia diidentik, dipanggil dengan panggilan yang mulia, panggilan yang agung, dimuliakan oleh orang. Kemudian jawaban beliau yang keenam, untuk orang yang keenam. Kemudian jawaban yang keenam yang diberikan oleh Sayyidina Ali pada orang keenam dari kaum Khawarij tadi, bahwa al-malu yuhfadhu minasari wal ilmu la yuhfadhu minasari. Harta ini dijaga dari maling. Karena nanti banyak maling, banyak pencuri yang mendambakan harta. Tapi tidak mungkin ilmu itu dijaga dari maling, dari pencuri. Karena tidak ada yang mau mencuri ilmu. Lain halnya dengan harta. Kemudian jawaban yang ketujuh dari Sayyidina Ali, bahwa sahibul mal yuhasabu yaumal qiyamah. Kemudian sahibul ilmi yasfa'u yaumal qiyamah. Orang yang memiliki harta dia akan dihisab oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Apalagi hisabnya harta benda ini berbeda dengan hisab yang lain. Karena pertanyaan hisab ketika di yaumil qiyamah nanti khusus untuk harta, Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 pertanyaan. Min aina iktisabahu wa fima anfaqahu. Ini khusus harta. Dari mana kamu dapat harta ini dan kamu kemanakan harta ini? Ini khusus untuk pertanyaan harta. Jadi orang yang hartanya banyak, hisabnya pun akan semakin lama. Ini untuk harta. Walaupun ilmu pun akan dihisab oleh Allah, tapi hanya dengan satu pertanyaan. Ini ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian jawaban yang ke-8 dari Sayyidina Ali untuk orang yang ke-8 dari kaum Khawarij tadi, bahwa al-ilmu yandarisu bitu, bahwa al-ilmu ya. Kemudian jawaban yang ke-8 untuk orang yang ke-8 dari kaum Khawarij tadi yang dilontarkan oleh Sayyidina Ali, bahwa al-mal yandarisu bitulil muksi wa mururiz zaman. Kemudian al-ilmu la yandarisu wa la yabla. Bahwa harta seiring zaman, seiring waktu dia akan habis. Akan tetapi ilmu tidak. Ini jawaban yang ke-8. Kemudian jawaban yang ke-9, bahwa al-mal yuksil qalbah. Sedangkan al-ilmu yunawirul qalbah. Harta ketika tidak mampu mengendalikan, tidak mampu untuk memanfaatkan, tidak tahu mentasarufkan harta caranya bagaimana, ini akan memberikan kerasnya hati. Kemudian sedangkan al-ilmu sifatnya adalah memberikan nur, memberikan cahaya terhadap hati. Kemudian jawaban yang ke-10 yang diberikan Sayyidina Ali untuk penanya yang ke-10, penanya yang terakhir dari kaum Khawarij, bahwa sahibul mal yadda'i ar-rububiyah wa yadda'i sahibul ilmi al-ubudiyah. Jadi orang yang memiliki harta ketika dia tidak mampu mengendalikan hartanya, tidak mampu mengendalikan hatinya, dia akan mengaku sebagai Tuhan, seperti halnya Fir'aun. Kemudian lain halnya dengan orang yang memiliki ilmu. Dia akan yadda'i al-ubudiyah. Dia akan mengaku bahwa dirinya adalah hamba yang tidak mampu apa-apa. Dirinya adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidina Ali meneruskan perkataannya, falau sa'alani an hadza la ajabtu jawaban akhar madum tuhaya. Andai kan nanti orang-orang Khawarij ini datang lagi, menanyakan pertanyaan lagi, maka beliau Sayyidina Ali akan menjawab dengan jawaban-jawaban yang lain. Madum tuhaya, selagi saya masih hidup. Jadi inilah pertanyaan yang digunakan untuk mengetes orang-orang Khawarij terhadap Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali mampu menjawabnya dengan 10 jawaban yang berbeda dan 1 pertanyaan yang sama sesuai dengan keinginan mereka orang-orang Khawarij. 10 orang Khawarij tadi. Sehingga mereka mengakui bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang alim.
khalifah yang alim sesuai dengan hadis Nabi bahwa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Jadi inilah berawal dari hasud. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat hasud. Dan yang paling terakhir mengenai sifat dengki, sifat hasud, ini jangan sampai ada ya menjangkit di hati kita. Ada makalah yang masyhur, ainur ridho an kulli aibin kalilah. Bahwa pandangan cinta, pandangan suka, seseorang ketika terlanjur suka dengan orang lain, maka kesalahan apapun yang orang tersebut lakukan akan baik dalam pandangannya. Kemudian kebalikannya, walakin aina sukhti tubdikulal masawi. Dan seseorang ketika terlanjur benci terhadap orang lain, maka kebaikan apapun yang orang tersebut lakukan akan salah dalam pandangannya. Ini hati-hati. Jadi kita boleh bahkan dianjurkan untuk mencintai, menyukai seseorang sewajarnya saja. Kemudian ketika kita membenci seseorang pun sewajarnya saja. Jangan sampai kita berlebihan mencintai orang. Jangan sampai kita terlalu benci terhadap seseorang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.